Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Sahabat yang baik, pernahkah sahabat merasa takut saat ingin mengikuti perlombaan? Atau di saat sahabat mengemudi di jalanan yang sepi? Perasaan seperti itu wajar, namun rasa ketakutan yang besar mampu menutupi iman kita kepada Yesus, sehingga membuat kita kehilangan identitas diri dan jauh dari kemenangan. Jadi sahabat, apakah kita mau mengandalkan Tuhan dalam setiap masalah yang kita hadapi? Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di program Terang Kasih. Nah, kita sudah saksikan ya tadi video pembuka ya. Bagaimana kita mengandalkan Tuhan atau kita mengandalkan kekuatan sendiri ya. Jadi seringkali kita jadi takut, kita meragukan Tuhan ya. Sahabat yang baik, tema kita jangan takut, Tuhan menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa ya supaya hari ini kita semuanya dilepaskan, dibebaskan dari ketakutan ya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Kau mengingatkan kepada kami supaya kami jangan takut karena Engkau menyertai kami. Dan kami percaya Tuhan hari ini melalui firman-Mu kami dilepaskan, dibebaskan dari ketakutan. Dan kami hanya mengandalkan-Mu dan percaya kepada janji-Mu. Kami siap menerima firman-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dari 2 Tawarikh pasal 20 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Mari kita baca ayat selanjutnya, 2 Tawarikh 20 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Amin. Wow. Nih sahabat yang baik lagi nonton ya hari ini. Jangan takut, jangan terkejut. Amin. Tuhan menyertai kita. Tuhan yang berperang bagi Tuhan kita. Yang berperang dan memberikan kemenangan bagi kita ya. Puji Tuhan, firman Tuhan ini adalah jawaban Tuhan kepada Yosafat, Raja Yehuda yang sedang apa? Takut. Karena musuh-musuhnya yang dihadapi itu lebih kuat dan lebih besar daripada mereka. Yaitu suatu laskar yang besar yang datang dari Bani Moab, dari Bani Amon, dari seberang laut Asin dan dari Edom. Mereka akan datang untuk apa? Menyerang dan berperang melawan Yosafat. Tetapi dalam posisi Yosafat yang sedang terdesak, terjepit, justru ya ketika dalam keadaan seperti ini yang terjepit dan terancam ini, respon daripada Yosafat justru mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Amin. Yaitu darash dalam bahasa Ibrani-nya ya, yang artinya
respon Yosafat benar-benar hanya mengandalkan Tuhan dengan bertanya dan berkonsultasi kepada Tuhan, lalu mencari hikmat, strategi, dan jawaban Tuhan atas masalah yang sedang dihadapinya. Wah, ini bagus banget ya. Mengandalkan Tuhan, cari Tuhan, terus berkonsultasi sama Tuhan. Wah, luar biasa ya. Keren banget. Tuhan kita luar hidup biasa banget ya. ya. Dan kemudian respon Yosafat menyerukan seluruh Yehuda untuk berpuasa. Wah, ini luar biasa ya. Jadi mereka merendahkan diri. Mereka benar-benar mengandalkan Tuhan ya. Kata menyerukan atau dalam bahasa Ibrani kara artinya adalah respon Yosafat memerintahkan dan mendeklarasikan supaya apa? Seluruh Yehuda dengan segenap warganya untuk sepakat berpuasa, sepakat mencari Tuhan, sepakat mendekat kepada Tuhan, sepakat untuk intim dengan Tuhan, dan sepakat untuk mengandalkan Tuhan. Wow, itu amin ya, sepakat untuk dan yang luar biasa mengandalkan seluruh Tuhan. keluarga loh. Iya. Wah, itu luar biasa ya. Dan ketika respon Yosafat dan seluruh Yehuda itu sepakat untuk mencari Tuhan dan berpuasa, maka Tuhan segera menjawab dengan untuk mengutus Yahaziel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf yang dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah untuk menyampaikan pesan Tuhan supaya mereka dapat menghadapi musuh yang lebih besar dan lebih kuat dari mereka. Luar biasa ya, ternyata Tuhan tuh meresponi kesepakatan. Ketika kita sepakat, Tuhan melihat hati kita, Tuhan meresponinya ya. Amin. Pesan Tuhan ini adalah firman, janji, dan nubuatan Tuhan yang menjadi jawaban, menjadi hikmat, dan strategi yang diberikan Tuhan kepada Yosafat dan seluruh penduduk Yehuda ini. Supaya Yosafat dan seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem jangan takut dan jangan terkejut karena laskar besar ini. Sebab Tuhan menyertai mereka. Dan bukan hanya mereka yang berperang, tetapi Tuhan yang berperang dan memberikan kemenangan kepada mereka. Ya. Amin. Wow, ini luar biasa ya. Amin. Ya. Jadi Yosafat ini benar-benar dia mengandalkan Tuhan ya. Ini menjadi contoh bagi kita. Contoh buat kita. Amin, lalu respon Yosafat dan seluruh Yehuda percaya dan mentaati strategi Tuhan ini. Nah ini penting nih, percaya dan mentaati strategi Tuhan. Amin, ya. Mereka maju menghadapi musuh-musuh mereka. Yosafat berunding dengan rakyatnya dan Yosafat mengangkat orang yang menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang yang bersenjata dan berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Wah, luar biasa ya. Lagi perang, tapi dia disuruh nyanyinya nyanyian bersyukur kepada Tuhan. Jadi disuruh mengandalkan Tuhan. Iya, dan percaya bahwa Tuhan ada beserta mereka. Ini luar biasa. Jadi sepakat mereka sepakat memuji Tuhan. Iya. Amin. Kemudian terjadilah pada saat mereka mulai sepakat bersorak-sorai dan memuji Tuhan ini, maka dibuatlah Tuhan penghadangan terhadap Bani Amon, Moab, dan orang-orang dari pegunungan Seir dan sekitarnya. Yang hendak menyerang Yehuda. Sehingga semua musuh-musuh mereka terpukul kalah. Sebab Tuhan yang perang dan memberikan kemenangan kepada mereka. Wow, amin, luar biasa ya. Kemenangan diberikan oleh Tuhan. Kita memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Kita mempersilahkan Tuhan yang berperang. Tuhan yang melakukan bagiannya ya. Nah, kemenangan Yosafat ini menjadi motivasi, inspirasi, dan pelajaran bagi kita. Ya, supaya kita ini jangan takut dan jangan terkejut dalam menghadapi situasi, tantangan, dan masalah yang ada di depan kita. Respon kita harus mencari Tuhan, mendekat kepada Tuhan, intim dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan percaya kepada Tuhan. Amin, ini benar ya. Mengandalkan Tuhan, itu respon itu kita ya. Sekali. Nanti ayat berikutnya akan menguatkan kita juga dari 2 Tawarikh pasal yang ke-20 ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Pada hari yang keempat mereka berkumpul di lembah pujian, di sanalah mereka memuji Tuhan
Dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian hingga sekarang. Wah, luar Wow, biasa puji ya. Tuhan ya, lembah pujian. Padahal di lembah tapi ada pujian. Tapi ada pujian ya. Lembah itu kan menggambarkan satu Titik yang terendah. titik yang terendah Iya, ya. iya. Tapi disitulah Ada pujian. ada pujian. Amin. Lembah ini adalah gambaran dari titik terendah dalam kehidupan kita. Dan situasi yang membuat kita takut dan terancam. Tetapi Tuhan mengubah lembah yang menjadi titik terendah bagi Yosafat dan orang-orang Yehuda ini menjadi lembah pujian. Amin. Karena ketika mereka ada di lembah dan respon mereka memuji Tuhan, maka Tuhan turun berperang dan memberikan kemenangan bagi mereka. Amin. Ini luar biasa ini ya. luar Jadi biasa. ketika mereka ada di lembah justru memuji Tuhan. Justru waktu kita di titik yang terendah, Iya. lagi dalam masalah yang begitu Amin. pelik, Iya. kita memuji Tuhan. Amin. Amin. Ya. Nah, melalui renungan singkat ini kita diingatkan pentingnya kita berespon benar dan jangan takut ketika kita ada di lembah dan tidak ada jalan keluar dalam kehidupan kita. Karena respon kita akan menentukan kemenangan kita. Respon kita yang mencari Tuhan dan intim dengan Tuhan ketika kita ada di lembah akan membuat kita menerima jawaban Tuhan, yaitu hikmat dan strategi Tuhan sehingga kita dapat meraih kemenangan. Sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Halo sahabat yang baik, saya akan membacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama. Kita akan baca dari Mazmur pasal 56 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya aku puji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Puji Tuhan, inilah respon Daud ketika Daud takut. Ketika Daud ada di lembah dan di titik yang terendah dalam kehidupannya. Dan seperti tidak ada jalan keluar karena harus menghadapi musuh-musuhnya yang lebih besar dan lebih kuat dari Daud. Bagaimana respon Daud ketika takut? Justru mencari Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Demikian juga dengan kita. Sebagai orang percaya, jangan takut. Ketika kita takut ada di lembah dan ada di titik yang terendah dalam kehidupan kita dan sepertinya tidak ada jalan keluar, justru pada saat itulah respon kita mencari Tuhan, intim dengan Tuhan, percaya dan mengandalkan Tuhan. Sebab Tuhan yang berperang dan memberikan kemenangan bagi kita. Jadi belief sistem kita atau sistem keyakinan kita harus di level seperti Daud ini yang percaya bahwa apakah yang dapat dilakukan manusia atau terhadap musuh-musuhnya sekalipun terhadap kita. Apalagi kita percaya bahwa Tuhan lebih besar dari musuh-musuh kita dan lebih besar dari masalah kita. Dan percaya bahwa Tuhan yang berperang, Tuhan memberikan kemenangan bagi kita. Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami dalam acara Terang Kasih. dengan tema Jangan Takut, Tuhan menyertai kita. Nah, ini ada beberapa DM yang masuk, salah satu diantaranya. Silakan Ini sayang. dari Erina Vina. Iya. Ya, halo Bapak Ibu. Halo Erina. Halo Erina. Berharap sudah menyaksikan ya. Iya, kita harap Erina menyaksikan ya saat Iya. ini ya. Demikian isi DM-nya ya. Saya mau sharing tentang kekhawatiran saya. Minggu depan saya harus keluar kota untuk bekerja. Rencananya saya berangkat dengan tim naik mobil, tapi saya khawatir dan sekaligus takut sekali karena akhir-akhir ini saya melihat berita tabrakan beruntun yang terjadi di Semarang. Dan minggu depan juga akan melewati rute jalan itu. Perasaan saya gelisah, tapi saya harus tetap pergi karena tuntutan pekerjaan. Mohon doa agar saya dikuatkan dan berdoa agar kita semua selalu berhati-hati. Terima kasih Bapak dan Ibu.
Wow, Erina, tentunya ya memang Iya. kalau kita habis dengar berita yang seperti itu Iya. pasti kita jadi deg-degan gitu ya, jadi Iya. takut ya. Baik Erina, baik ya, jangan takut ya. Ya, Rina jangan takut ya. Ya, karena sesuai dengan tema saat ini supaya kita jangan takut. Tuhan menyertai. Amin. Jadi Erina berdoa kepada Tuhan untuk perjalanan Erina dan percaya bahwa Tuhan menyertai perjalanan Erina dan percayalah bahwa Erina tiba dengan selamat dan kembali dengan selamat dalam perlindungan Tuhan. Amin. Ya. Taruh di dalam hati dan Ya. pikiran Erina Ada ya. Tuhan yang menyertai. Ada Tuhan yang Amin. menyertai dan ada Tuhan yang mengawal perjalanan Erina. Amin. Baik pergi maupun pulang kembali ya. Iya. Ada di dalam ayat firman Tuhan Mazmur 121 ayat 7 untukmu ya Erina ya. Demikian firman Tuhan. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Wah, jaminan Tuhan luar biasa Ini ya. adalah firman Tuhan dan Iya. ini adalah perkataan Tuhan. Iya, jaminan Tuhan. Dan jaminan Tuhan. Tuhan yang berjanji, Tuhan juga yang menggenapinya. Jadi Erina dan tim pasti akan dikawal Tuhan. Karena sesuai dengan janji Tuhan ini Iya. ya. Tuhan menjaga tim dan Erina dan tim terhadap segala kecelakaan. Dan Tuhan menjaga nyawamu dan bersyukur untuk janji Tuhan Amin, ini ya. amin. Dan kita mau doakan Erina ya. Dan juga dan sahabat tim yang ya. baik yang mungkin lagi Ya takut. mungkin juga ya. ada sahabat yang baik yang lagi ada takut ya, was-was Iya, kok gitu beritanya ya. begini. Iya, banyak berita-berita yang benar-benar membuat kita jadi khawatir ya. Iya, Tapi kita iya. mau datang kepada Tuhan sesuai dengan janji Tuhan Iya. bahwa Tuhan menyertai kita, Amin. menjaga kita terhadap segala kecelakaan dan Tuhan menjaga nyawa kita. Ya. Amin, Amin ya, ya. kita datang kepada Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih karena kami tahu kami sebagai anak-anak-Mu, bahkan Erina Tuhan sebagai anak-Mu yang akan melakukan tugas perjalanan keluar kota dengan timnya. Bahkan mungkin juga ada sahabat yang baik yang juga Tuhan saat ini mengalami kekhawatiran, ketakutan. Saat ini kami mau pegang janji-Mu bahwa Engkau menyertai kami. Engkau menjagai kami terhadap segala kecelakaan. Bahkan Engkau menjaga nyawa kami. Itu sebabnya kami mau bersyukur. Kami mau terus mengandalkan Engkau dan semua apa yang Kau janjikan itu. Itulah yang kami pegang dan kami yakini. Dan kami percaya dengan penuh keyakinan bahwa Engkau ada beserta dengan kami. Amin. Saat ini biarlah janji ini, firman-Mu ini terjadi dalam kehidupan Erina dan tim yang akan pergi keluar kota dan Engkau mengawal mereka, membawa mereka pergi dan pulang dengan selamat. Amin. Demikian juga sahabat yang baik yang lain yang mungkin mengalami hal-hal yang membuat mereka takut dan khawatir saat ini. Karena firman-Mu yang berkata bahwa Engkau beserta kami, Engkau menjaga kami mau berkata amin. Terjadilah seperti apa yang Kau katakan di dalam seluruh kehidupan kami. Kami bersyukur dan memuji Engkau di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Nah, berikutnya ada DM dari Luciana Cynthia. Malam Bapak dan Ibu. Selamat malam Selamat Luciana. Ya, malam. berharap sedang menyaksikan Iya. program kami Terang Kasih ini ya. Demikian isi DM-nya. Saya izin bercerita, saya anak tunggal dan sekarang merantau keluar pulau. Saya meninggalkan orang tua saya di kampung untuk bekerja dan berusaha meningkatkan kehidupan yang layak untuk kedua orang tua saya. Tapi saya seringkali merasa khawatir dengan mereka. Dengan mereka berdua, maksudnya dengan orang tua Luciana ini. Saya mohon doanya untuk kedua orang tua saya agar mereka selalu sehat dan bahagia. Semoga apa yang saya berikan bisa membuat mereka bangga. Terima kasih ya. Ya Luciana Wow, ya, biasa. puji Tuhan ya, hatinya luar biasa Hatinya ya. luar biasa. Begitu apa namanya? Care, peduli sekali kepada mengasihi orang orang tuanya, bahkan juga berdoa untuk orang tuanya Iya. ya. Karena orang tuanya jauh dari Iya. Luciana ini ya. Nah, ini sesuai dengan temanya Luciana bahwa supaya kita jangan takut karena Tuhan menyertai kita ya. Jadi Luciana jangan khawatir dan percaya bahwa Tuhan mendengar doa-doa Luciana.
Dan Tuhan menjaga orang tua Luciana lebih dari Luciana berpikir ya. Iya. Kadang-kadang kita kepikiran gimana ya, padahal Tuhan lebih lagi menjaganya ya. Iya. Karena Tuhan juga mengasihi orang tua Luciana ini ya. Dan orang tua Luciana akan kita doakan ya, supaya apa? Tuhan menggenapi janji di Mazmur 91 ini ya. Jadi Luciana bisa pakai nih Mazmur 91 untuk mendoakan orang tuanya juga dan ya. Dan juga pasti yang diharapkan Luciana melindungi dan membuat orang tuanya bahagia ya. Iya. Wow, luar biasa. Jadi Luciana bisa pakai Mazmur 91 ini untuk mendoakan orang tuanya dan sahabat yang baik. Ini juga lagi berdoa untuk keluarga atau kerabat dekat yang jauh. Bisa pakai Mazmur 91 ini menjadi satu jaminan kita ya. Nah, salah satu ayatnya kita akan baca dari Mazmur 91 ayat 9 ke 10 demikian. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi telah kau buat menjadi tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemah kamu. Wah, luar biasa ya. Pegang janji Tuhan ini, Tuhan menjadi tempat perlindungan kita, tempat perteduhan kita. Malapetaka tidak akan menimpa kita dan tulah tidak akan mendekat kepada kita. Kita berdoa ya. Bapa, kami bersyukur bahwa firman-Mu ada jaminan dalam Mazmur 91 ini. Kami berdoa untuk orang tuanya Luciana yang jauh Tuhan. Biarlah Mazmur 91 ini menjaga, melindungi dan memprotek orang tua Luciana. Bahwa Tuhan menjadikan perteduhan dan perlindungan bagi orang tuanya. Dan malapetaka dan tulah tidak akan mendekat kepada orang tuanya. Demikian juga untuk sahabat yang baik yang sedang membutuhkan doa untuk orang tuanya yang jauh atau keluarganya yang jauh. Tuhan kayak berdoa, janji Mazmur 91 ini terjadi. Bahwa Tuhan menjaga kami dari segala malapetaka dan bukan Tuhan akan melindungi kami di tempat yang aman. Di dalam nama Yesus kayak berdoa. Amin. Amin. Karena hidup kita kan ada limitnya gitu ya. Yang Tuhan sudah kasih ke kita gitu. Sampai satu titik saya melihat, oh ya, apa yang menjadi tujuan hidup saya selama ini, kerja untuk cari uang demi kebahagiaan itu nggak ada artinya. Apapun saat itu misalnya saya punya uang banyak pun, suami saya nggak bisa hidup lagi. Dulu dengar orang, oh ya aku dulu nggak punya beras, itu yang kita dengar, tapi saat ini kita benar-benar ngalami. Walaupun mungkin kondisi seperti ini, tapi tetap sukacita. Karena apa? Kita merasakan pemeliharaan Tuhan, ajaibnya Tuhan itu kita alami di sini. Apapun yang kita harus jalani, itu adalah kedaulatan Tuhan dan kita harus tetap mensyukuri. Tuhan itu nggak memandang kita harus menjadi pejabat, nggak harus menjadi pegawai kantor, enggak. Yang penting kita tuh, saya merasa bersyukur tiap hari diberi kesehatan, masih punya kegiatan aktivitas. Sahabat yang baik, jika saudara ingin memberikan kesaksian seperti tadi, silahkan DM ke Instagram @terangkasih_RTV. Agar melalui kesaksian saudara, Anda bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati. Sahabat yang baik, terima kasih buat respon dan DM-DM-nya kepada kami dalam program Terang Kasih ini. Terima kasih ya. Iya, terima kasih ya. Dan saat ini mari kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita. Hal-hal apa yang perlu kita ingat supaya kita jangan takut. Tuhan menyertai kita. Yang pertama, kita harus berespon benar dan jangan takut ketika kita ada di lembah atau di titik terendah. Dan seperti tak ada jalan keluar. Sebab Tuhan itu ada dan menyertai kita dalam segala situasi kehidupan kita. Jadi respon kita akan menentukan kemenangan kita. Dan yang kedua, respon kita yang mencari Tuhan, intim dengan Tuhan dan mengandalkan Tuhan ketika kita ada di lembah atau di titik yang terendah ini akan membuat kita menerima jawaban Tuhan itu. Yaitu menerima apa? Hikmat, strategi yang dari Tuhan untuk setiap masalah yang kita hadapi. Sehingga kita dapat meraih kemenangan. Yang ketiga, jadikan lembah atau titik
titik terendah dalam kehidupan kita itu yang seperti tidak ada jalan keluar, hal itu jadikanlah menjadi tempat pujian. Ya. Ya, artinya ketika kita ada dalam titik terendah, dalam permasalahan yang berat Dalam itu yang lembah. tidak ada jalan keluar, jadikanlah saat itu menjadi saat yang penuh dengan syukur dan pujian. Artinya menjadikan lembah pujian untuk kita menyanyikan syukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan itu baik, maka Tuhan yang berperang dan memberikan kemenangan kepada kita. Nah sahabat yang baik, apakah saat ini kau seperti sedang berada di lembah atau di titik yang terendah dalam kehidupanmu? Dan sepertinya tidak ada jalan keluar. Mari datang kepada Tuhan dan serahkan semua kepada Tuhan. Dan sahabat yang baik, kalau saat ini engkau seperti ada di lembah atau di titik terendah dalam kehidupanmu dan sepertinya tidak ada jalan keluar, sahabat yang baik, janganlah takut. Percaya Tuhan menyertaimu. Mari saat ini kita datang kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan, serahkan dan percayakan semua masalahmu ini kepada Tuhan. Dan mari mulailah memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan itu baik. Mari kita datang kepadanya. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat melemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Benar Bapa, saat ini kami mau bersyukur oleh anugerah-Mu ya Tuhan. Maka Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk bangkit, untuk kami tidak takut dan dapat berespon benar, yaitu kami mencari Tuhan, intim dengan-Mu Tuhan, percaya dan mengandalkan Engkau ya Tuhan, ketika kami ada di dalam lembah dan titik terendah dalam kehidupan kami. Dan oleh anugerah-Mu Tuhan, melalui pimpinan Roh Kudus dan firman-Mu Tuhan, kami menerima hikmat dan strategi Tuhan sebagai jawaban untuk masalah kami, supaya kami dapat meraih kemenangan, sebab Tuhan yang berperang dan memberikan kemenangan bagi kami, sehingga kehidupan kami memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Sahabat yang baik, jika ada dari kalian yang memiliki beban, permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu.